Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa bangun tidur, nikmat bisa melek kembali. Dan semoga itu semuanya menjadi asbab kita semakin bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan hidup kita, idola kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu ya, kita membahas tentang keutamaan sholat berjamaah ya, khususnya bagi kaum laki-laki. Kita akan mulai pembahasan pada Al-Mabahas As-Sani, halaman 41, 42 nih. Wujubu sholatil jama'ati. Inna iqamatis shalawatil khamsi ma'al jama'ati hiya min a'zamil ibadati wa ajril qurbati. Wa qad waradat nususun katsiratan fi kitabi wa sunnati tadullu ala wujubiha. Bahwasannya sholat 5 waktu khususnya berjamaah itu merupakan seagung-agungnya ibadah, dan banyak tercantum dalam nas-nas baik di dalam Al-Quran wa sunnatu tadullu ala wujubiha, dan sunnah yang menunjukkan atas wajib. Wa sa'adhkuru bi'aunillahi ta'ala ba'dan minha, dan saya akan sebutkan dari pembahasan ini berkaitan dengan beberapa pembahasan ini. Yang pertama adalah amarullahu ta'ala birruku'i ma'ar raki'in. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ruku' ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Nah, sebelum ke pembahasan ya, ada suatu fenomena di mana ya, ada data yang mengatakan bahwa umat Islam ya, yang mayoritas ini di Indonesia, data menunjukkan bahwa yang sholat berjamaah itu hanya 38,9% yang sholat ya. Ada yang bolong-bolong ya, yang lainnya. Ada bahkan yang nggak sholat sama sekali. Terus kita kerucutkan lagi ya, yang sholat berjamaah hanya
sangat sedikit sekali, 29%. Ya. Nah, oleh karenanya dengan kita mengkaji kitab Ahamiyatus Shalatil Jamaah ini, ya, paling tidak mudah-mudahan kita termotivasi, ya, diri kita masing-masing untuk senantiasa menjaga sholat kita. Wa mimma yadullu ala wujubi ada'i sholati ma'al jama'ati qauluhu ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan diantara yang menunjukkan atas wajibnya menunaikan sholat ma'al jama'ati, ya, berlepas daripada ikhtilaful ulama apakah sholat jama' itu sunnah muakkadahkah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan dirikanlah oleh kalian sholat dan tunaikanlah oleh kalian zakat, warka'u, dan rukuklah kalian ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang melaksanakan rukuk. Qala al-Hafidz Ibnul Jauzi fi tafsirihi qawlihi ta'ala. Ibnu al-Jauzi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud warka'u ma'ar raki'in ay sallu ma'al musallin, yakni sholat bersama orang-orang yang sholat. Berarti sholat apa ini? Ya, sholat jamaah. Wa qala al-Qadhi al-Baydawi ay fi jama'atihim, ya. Imam Al-Baydawi juga mengatakan yang dimaksud dari warka'u ma'ar raki'in juga yakni fi jama'atihim. Di sini disebutkan wa aqimus shalah, kemudian warka'u ini merupakan sigot apa ini? Sigot perintah. Ya, ketika ada wa aqimus shalah wa atuz zakat, ya, asal daripada perintah adalah wajib, ya. Nah, kemudian perintah juga atau sighah dari amr ini ada dua, ya. Ada yang sifatnya sharih, ada yang sifatnya ghairu sharih. Yang sharih, yang jelas itu seperti apa? Jelas lafaznya wa aqimus shalah wa atuz zakat, ya. Kemudian yang ghairu sharih gimana? Yang ghairu sharih itu diantaranya adalah sebagaimana di dalam ayat wa fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Itu juga sigat perintah, tapi itu sigatnya sigat ghairu sharih, yang menunjukkan berarti kepada kebolehan, ya, ketika telah dilaksanakan sholat, ya, fa idza qudiyatis shalah, apabila sholat ini sudah ditunaikan, fantashiru, ini kan perintahnya wajib atau sunnah atau boleh, ya. Nah, kalau yang ghairu sharih ini menunjukkan kepada kebolehan atau kesunahan. Ketika telah dilaksanakan sholat, fantashiru, silahkan menyebar lagi, ya. Kemudian perintah juga diantaranya sebagai, ya, dari segi kuwatud dilalah, ya, sebagai kekuatan hukumnya ada yang sifatnya wajib, ada yang kemudian sifatnya itu sunnah, ada yang mubah, ya. Contoh dari segi kekuatan hukum wajib itu contohnya apa tadi? Jelas, wa aqimus shalah wa atuz zakat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, itu yang wajib, ya. Nah, kemudian ada yang an-nadbu, yang sifatnya kesunahan.
Jadi dari segi kekuatan hukum, ya perintah itu ada yang wajib mutlak, kemudian ada yang dihukumi sunnah, ada juga yang dihukumi mubah. Itu dari segi kekuatan hukum. Kemudian sifat perintah, ya, sifat perintah ada yang hakiki, ada yang sifatnya irsyadi. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya. Ini sifatnya perintah ya yang hakiki. Kemudian sifat daripada perintah juga ada yang model irsyadi, artinya petunjuk, minta petunjuk. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Sifat perintah juga ada yang sifatnya khusus dan tidak khusus. Ya. Contoh yang umum, apa yang umum? Perintah yang umum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum ila akhirih. Ya. Nah, ini sifat yang umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti menunjukkan kepada umum. Ada juga yang sifatnya khusus. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Kemudian ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ada yang dikhususkan. Kemudian ada sifat perintah itu yang sifatnya ya qarinah. Ada embel-embelnya. Contoh ditahdid ancaman, ya. I'malu ma syi'tum. Itu siga perintah bukan? Perintah i'malu ma syi'tum. Lakukanlah oleh kalian ma syi'tum, sekehendak kalian. Maksudnya apa di situ? Di situ tuh maksudnya tahdid, ancaman. I'malu ma syi'tum. Silahkan lakukan. Tapi maksudnya bukan perintah untuk melaksanakan, tapi perintah dalam bentuk ancaman. I'malu ma syi'tum. Ya. Kemudian ya, dari segi qarinah juga diantaranya adalah doa. Ya, contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana, ya, Rabbana hab lana min azwajina, dan seterusnya, ya. Nah, itu berkaitan dengan perintah. Jadi perintah itu ada yang sifatnya larangan, ada yang sifatnya ancaman, ya. Kemudian dari segi kekuatan hukum tadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah sifatnya. Nah, adapun sholat, ya, wa aqimus sholat wa atuz zakah di sini, ya, begitu juga kalimat warka'u ma'ar raki'in itu adalah amarullahu ta'ala birruku'i ma'ar raki'in. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar melaksanakan ruku, maksudnya salat, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Dzalika yakunu fi halatil musyarakati fi ruku'i fa ka'anna amran bi iqamatis shalah bil jama'ati wa mutlaqul amru li wujubil amali. Dan ini merupakan perintah mutlak li wujubil amal, untuk wajib diamalkan. Ya. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya ya salat ini merupakan apa? Merupakan imaduddin,
yang merupakan tiangnya agama. Oleh karena itu dimanapun kita berada, apakah di pesantren, apakah di luar pesantren, apakah kita sedang di mana-mana tempat misalnya, maka sholat ini merupakan hal yang sangat amat penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga ya dengan kajian kita yang singkat ini semakin menambah motivasi bagi saya secara pribadi dan umumnya bagi kita semuanya ya untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita berjamaah ya, baik ketika kita berada di pesantren ataupun sedang di mana saja ya. Subhanallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.